Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Memahami Pengorbanan melalui program Ini Baru Terang. Saya membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita, dan yang ketiga adalah kesimpulan dari pelajaran Sekolah Sabat. Kita masuk ke bagian pertama, pendahuluan. Pelajaran Sekolah Sabat minggu ini membahas tentang pengorbanan di dalam Alkitab. Dan pengorbanan itu adalah sebuah pesan bahwasanya itu bercerita atau menunjuk tentang Yesus yang akan mati kelak untuk menebus manusia dari kuasa dosa, yaitu maut. Mari kita masuk ke ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada pelajaran, ada kategori, dan juga ada keterangan. Kita masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul pengorbanan yang sia-sia. Di dalam pelajaran hari Minggu ini membahas tentang prinsip korban. Bahwa kalau seseorang ingin memberikan korban, maka 2 prinsip ini harus dipenuhinya. Yang pertama, korban itu harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Baik si pemberi korban ataupun korban yang akan diberikannya. Si pemberi korban itu harus bertobat dan harus beriman kepada korban yang diberikannya bahwa itu menunjuk kepada Yesus. Lalu kemudian juga korban yang diberikannya itu harus tidak bercacat, tidak bercela, karena itulah yang Tuhan minta untuk dikorbankan. Itu prinsip yang pertama. Lalu kemudian prinsip yang kedua adalah korban itu harus menunjuk kepada Yesus. Artinya akan ada darah yang tertumpah kelak dan itu diperagakan lewat korban yang dilakukan ini. Itu sebabnya Habel mempersembahkan korban domba yang darahnya ditumpahkan. Oleh karena itu, mengapa Tuhan membuat prinsip ini? Karena memang Tuhan mau sejak awal, sejak dari Adam dan Hawa yang berdosa itu, kemudian kepada Habel dan Kain, dan seterusnya kepada bangsa Israel, Tuhan ingin menyatakan bahwa lewat korban ini ada sebuah pesan bahwa kelak akan ada korban sesungguhnya yang akan mati, yaitu Yesus Kristus. Itulah fokus pelajaran di hari Minggu. Lalu kita masuk ke pelajaran hari Senin dengan judul darah lembu dan darah kambing. Pelajaran di hari Senin ini membahas tentang peran korban. Apa peran korban itu sehingga dilakukan ketika itu? Pertama itu adalah bayangan. Dan ketika Yesus mati sebagai wujud korban yang sesungguhnya, maka apa yang menjadi bayangan itu atau lambang itu sudah selesai. Tidak lagi dilakukan. Dan itu ditandai dengan terbelahnya tirai yang ada di bait suci. Dan ditulis dalam kitab Markus pasal 15 ayat yang ke-38. Lalu juga korban ini juga perannya sebagai nubuatan kecil, katanya disebutkan juga demikian, yang menunjuk atau memberitakan tentang kematian Yesus kelak. Lalu peran yang berikut adalah ini adalah ungkapan iman. Korban itu memang tidak menyelamatkan, tapi itu adalah ungkapan iman tentang pengorbanan Yesus yang dilakukannya kelak. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 3-10, korban yang dilakukan ketika itu tidak menyelamatkan. Lalu peran berikutnya adalah korban itu menunjukkan betapa seriusnya dosa sampai harus ada yang korban, ada darah yang tertumpah. Dan pada saat yang sama, korban itu juga bercerita tentang begitu besarnya kasih Allah sehingga dia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Itu fokus pelajaran di hari Senin. Lalu fokus pelajaran di hari Selasa dengan judul Domba Paskah. Pelajaran ini berfokus untuk menampilkan identitas korban yang akan diberikan itu. Di dalam Alkitab, korban itu harus anak sulung dari binatang. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 4, dan Yesus sendiri adalah anak sulung juga disebutkan. Kemudian, identitas berikutnya adalah korban itu harusnya tidak bercela atau tidak berdosa. Sebagaimana dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-5. Dan itu dipenuhi juga oleh Yesus dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Yesus tidak berdosa. Lalu kemudian identitas berikut adalah boleh domba dan boleh kambing dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-5. Lalu Yesus dalam Yohanes 1 ayat 29 disebutkan anak domba Allah. Dan identitas berikutnya adalah korban itu sebagai lambang kelepasan dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ke-5. Itu lambang kelepasan bangsa Israel dari Mesir,
Tetapi dalam Roma pasal 5 ayat 8, kematian Yesus itu adalah kelepasan dari kuasa dosa yang adalah maut. Itulah fokus pelajaran di hari Selasa tentang identitas korban. Dan semua identitas yang ada dalam korban perjanjian lama itu ada dalam diri Yesus. Karena memang Yesuslah yang menggenapi semuanya. Lalu fokus pelajaran hari Rabu dengan judul Yesus di Bait Suci. Apa yang ingin disampaikan lewat pelajaran ini? Pelajaran ini berbicara tentang wujud nyata korban yang selama ini dilambangkan oleh hewan, tapi kali ini wujudnya nyata muncul. Di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian 3, manusia semuanya sudah berdosa. Lalu kemudian Tuhan tetap ingin menjangkau manusia yang berdosa itu, tapi tidak mungkin dia langsung datang dalam kemuliaannya. Maka Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membuat kemah suci ketika itu melalui Musa. Oleh karena waktu berlalu terus, Daud ingin membuat bangunan yang lebih megah sebagai pengganti kemah suci, dia buat bait suci. Akan tetapi itu dimusnahkan oleh Babilonia ketika itu. Lalu kemudian didirikan bait suci yang kedua oleh Jerubabel. Dan di bait suci yang kedua ini, yang tidak semegah bait suci yang didirikan oleh Salomo. Tapi kitab Hagai tetap mengatakan, kemuliaannya melebihi bait suci yang sebelumnya. Mengapa? Karena di bait suci yang kedua itu, tidak hanya sekedar perlambangan lewat perlengkapan, tetapi di bait suci yang kedua itu, Tuhan Yesus hadir secara fisik. Dan kita tahu kisah-kisahnya dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi wujud nyata dari korban itu hadir di dalam bait suci yang kedua, yaitu Yesus sendiri yang hadir dalam wujud fisiknya. Itulah fokus pelajaran di hari Rabu. Lalu kemudian fokus pelajaran di hari Kamis. Engkau menciptakan segala sesuatu. Apa yang ingin disampaikan di sini? Ini berbicara tentang korban itu dimuliakan. Di dalam Alkitab beberapa nabi, mereka ditunjukkan bagaimana pemandangan kemuliaan Tuhan itu atau di sorga, atau di bait suci sorga. Yang pertama adalah Yehezkiel. Yehezkiel melihat, dikatakan Tuhan itu dikelilingi oleh kemuliaan. Dan ketika Yehezkiel melihat itu, Yehezkiel bersembah sujud. Ditulis dalam Yehezkiel 1 ayat 28. Lalu kemudian Yesaya. Yesaya melihat kemuliaan Tuhan itu dan yang di sorga berseru berkata, Kudus, kuduslah Tuhan. Ditulis dalam Yesaya pasal 6. Dan ketika Yesaya menyaksikan itu, Yesaya melihat kepada dirinya dan dia mengatakan, aku ini orang yang najis bibir. Demikian juga dengan Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Yohanes juga diberikan penglihatan tentang kemuliaan Tuhan di sorga. Dan semua yang di sorga juga berkata, Kudus, kuduslah Tuhan. Dan ketika Yohanes melihat pemandangan itu, Yohanes menangis. Karena dia melihat tidak ada satu manusia yang layak membuka gulungan kitab itu. Hanya Yesus yang layak untuk membukanya. Kenapa? Karena Yesuslah yang sempurna. Kita tiba pada kesimpulan. Sejak awal, Allah merancang sebuah sistem pengorbanan untuk menyampaikan sebuah pesan penting. Bahwa dosa itu mengerikan dan akibatnya adalah maut. Dan pesan yang kedua adalah Tuhan menyediakan jalan keselamatan melalui pengganti yang tak bersalah. Dan itu menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk 1 minggu ini. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.